Perkenalkan, nama saya Siti Solus Farani, biasa dipanggil Rani dengan NRP 501725101. Saya dari kelas pemodelan data Geofisika A. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget, namun mungkin masih jarang terdengar di telinga kalian ataupun hal ini akan sangat kompleks. Nah, di sini kita akan membahas geofisika dan metode-metode eksplorasi geofisika. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke metode-metodenya, tentu kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya geofisika itu. Nah, geofisika itu, kata geofisika itu berasal dari 2 kata, yaitu geo, yang artinya bumi, dan fisika, yang merupakan cabang ilmu alam. Nah, kalau digabung geofisika secara harfiah, berarti ilmu yang pakai konsep-konsep fisika buat mempelajari bumi. Tapi bukan sekedar mempelajari permukaan bumi yang biasa kita lihat dan injak langsung, melainkan kita mempelajari bagian dalam bumi yang nggak bisa kita akses secara langsung. Nah, kalau dibayangin, bumi itu kayak makhluk hidup yang punya isi di dalamnya. Ada lapisan-lapisan batuan, cairan magma, hingga inti bumi yang sangat panas. Semua itu tersembunyi jauh di bawah kaki kita. Nah, kalau diibaratkan, geofiska itu seperti Alat rot alat röntgen atau MRI untuk bumi. Nah, dokter bisa melihat tulang atau organ dalam tubuh kita tanpa harus membedah. Nah, geofisika pun seperti itu. Kita bisa melihat struktur dalam bumi tanpa harus menggali atau merusak apapun. Nah, secara umumnya, geofisika itu merupakan cabang ilmu kebumian yang mempelajari struktur, komposisi, dan dinamika bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika yang paling penting dilakukan secara non-destruktif alias tanpa penggalian. Nah, berikutnya ada kegunaan geofisika. Kegunaan geofisika itu banyak banget. Nah, beberapa di antaranya adalah untuk eksplorasi energi. Nah, geofisika itu dipakai untuk mencari minyak bumi, gas alam, dan panas bumi yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Hampir semua perusahaan energi besar di dunia itu menggunakan geofisika. Lalu ada eksplorasi mineral yang membantu untuk menemukan lokasi biji logam seperti emas, tembaga, besi, dan berbagai mineral tambang berharga lainnya. Nah, geofisika juga digunakan untuk mencari sumber air bersih di bawah tanah, terutama di daerah yang kering dan kekurangan air. Yang terakhir yaitu untuk mitigasi bencana, di mana dengan ilmu geofisika kita itu dapat memprediksi dan memahami gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, dan bencana geologi lainnya sehingga kita bisa lebih siap menghadapinya. Namun hingga saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi karena sistem bumi yang sangat kompleks. Nah, berikutnya ada bagaimana sih cara geofisika itu bekerja. Di sini ada 5 tahap dalam eksplorasi geofisika. Nah, secara umum ada 5 tahapan yang biasanya dilakukan oleh para ahli geofisika dari awal sampai akhir riset. Nah, yang pertama ada akuisisi data. Nah, di tahap pertama ini itu dilakukan pengukuran parameter fisik secara langsung di lapangan menggunakan berbagai alat geofisika. Nah, disinilah para para ahli geofisikawan itu turun ke lapangan, membawa alat-alat canggih dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Lalu yang kedua ada observasi dan QC atau quality control. Setelah data terkumpul, data itu akan diperiksa dan divalidasi dulu untuk memastikan kualitasnya baik dan tidak ada cacat ataupun error. Nah, yang ketiga ada processing data atau proses data. Nah, di tahap ini data mentah dari lapangan itu diolah menjadi melalui berbagai proses seperti filtering untuk menghilangkan gangguan, koreksi, untuk meningkatkan kualitas sinyal supaya informasinya itu lebih jelas. Nah, yang keempat ada subsurface model. Nah, dari data yang sudah diolah tadi, para ahli itu akan membangun model distribusi properti fisik bawah permukaan yang diibaratkan membuat peta 3 dimensi isi perut bumi. Nah, yang terakhir ada interpretasi. Di sini, model yang dibuat itu akan diterjemahkan ke dalam informasi geologi yang bermakna. Misalnya, di sini tuh ada cadangan minyak, di sini ada rongga, ataupun di sini tanahnya lemah.
Nah, ada beberapa konsep penting dalam geofisika dari, bagaimana cara geofisika ini bekerja. Nah, yang pertama ada data. Data itu adalah respon variasi parameter fisik bawah permukaan dalam bentuk angka versus angka. Misalnya, waktu tempuh gelombang versus jarak, ataupun nilai gravitasi versus posisi. Nah, model adalah distribusi variasi properti fisik terhadap ruang atau spasial. Ibaratnya, gambaran tiga dimensi isi bumi. Yang terakhir ada interpretasi yang merupakan terjemahan dari model ke informasi geologi yang bisa digunakan untuk keperluan eksplorasi atau mitigasi bencana. Oke, berikutnya kita mulai masuk ke metode eksplorasi geofisika. Nah, dalam video ini kita akan membahas yang pertama metode seismik, lalu metode gravitasi, metode magnetik, metode elektromagnetik, dan metode geolistrik. Nah, setiap metode ini mempunyai cara sendiri untuk membaca isi bumi, dan semuanya sangat berguna dalam kehidupan nyata, tergantung kita ini butuhnya untuk mencari apa. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu metode seismik. Nah, apa sih metode seismik itu? Nah, metode seismik adalah metode geofisika yang memanfaatkan penjalaran gelombang elastik di dalam bumi untuk memperoleh informasi mengenai struktur dan sifat fisik batuan bawah permukaan. Nah, kata kuncinya di metode seismik ini adalah elastis. Nah, apa itu elastis? Sifat elastis itu artinya ketika suatu material diberikan gaya atau tekanan, ia itu akan berubah bentuk. Namun, begitu beban atau tekanan itu dilepas, ia akan kembali ke bentuk semula, ke bentuk semula. Contohnya yang paling mudah adalah karet gelang. Nah, kalau kamu tarik, dia akan memanjang, tapi begitu dilepas, dia akan balik lagi ke bentuk aslinya. Nah, batuan pun mempunyai sifat elastis seperti itu, dan sifat inilah yang memungkinkan gelombang bisa merambat melalui batuan di dalam bumi. Nah, sumber gelombang seismik itu berasal dari bisa berasal dari fenomena alam seperti gempa bumi maupun dari aktivitas manusia seperti ledakan, pukulan, pukulan palu ke pelat besi atau sumber getar mekanik khusus. Nah, gelombang yang dihasilkan akan merambat melalui lapisan batuan di bawah permukaan dan mengalami berbagai proses fisika seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, hingga penyerapan energi ketika melewati batas antar lapisan batuan yang memiliki sifat fisik yang berbeda. Berikutnya ada physical properties dari metode seismik. Nah, di sini tuh ada beberapa sifat fisik batuan yang sangat penting dan menjadi dasar dari metode ini. Yang pertama ada kecepatan gelombang P atau Vp dan kecepatan gelombang S atau Vs. Nah, ini adalah parameter yang paling penting karena setiap jenis batuan punya kecepatan gelombang yang berbeda-beda. Lalu ada densitas batuan atau rho yang di mana semakin padat batuan biasanya semakin tinggi kecepatannya. Lalu ada modulus elastis, yaitu ukuran kekuatan batuan, meliputi modulus Young, modulus Voigt, dan modulus shear atau geser. Lalu ada impedansi akustik, yaitu hasil perkalian densitas dan kecepatan gelombang. Nah, perbedaan nilai impedansi akustik antar lapisan inilah yang menyebabkan terbentuknya gelombang pantul yang bisa kita reka. Nah, lalu ada porositas dan kandungan fluida. Batuan yang berpori dan mengandung cairan seperti minyak atau air akan memiliki kecepatan gelombang yang berbeda dari batuan padat. Yang terakhir ada konstan Taylor yang dilambangkan dengan lambda dan mu. Nah, ini adalah parameter matematika yang mendeskripsikan sifat elastisitas batuan secara lebih rinci. Ya, berikutnya ada prinsip-prinsip fisika yang ada di metode seismik ini. Ada beberapa prinsip fisika dan fenomena yang mendasari metode seismik, yaitu elastisitas, yang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana elastisitas itu adalah sifat benda untuk kembali ke bentuk asal setelah diberi gaya. Inilah yang memungkinkan gelombang itu merambat melalui bumi. Lalu ada hukum Snell yang menjelaskan bagaimana gelombang dibelokkan ketika berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya yang punya kecepatan gelombang yang berbeda. Nah, sudut datang dan sudut bias gelombang itu dihubungkan oleh hukum ini. Lalu ada prinsip Huygens,
di mana setiap titik pada muka gelombang berperilaku sebagai sumber gelombang baru yang memancarkan gelombang ke segala arah. Nah, prinsip ini yang menjelaskan mengapa gelombang bisa membelok saat melewati rekahan atau patahan. Lalu ada asas Fermat, di mana gelombang selalu merambat melalui lintasan yang membutuhkan waktu tempuh paling paling singkat. Akibatnya, gelombang itu cenderung melewati zona batuan yang keras dan cepat. Lalu ada yang terakhir, impedansi akustik. Perbedaan nilai impedansi akustik antar lapisan menyebabkan sebagian energi gelombang itu dipantulkan kembali ke atas dan sebagiannya diteruskan ke lapisan berikutnya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis gelombang seismik. Gelombang seismik itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Nah, gelombang badan atau body wave itu merambat di dalam medium bumi dan bisa menjalar ke segala arah dari sumbernya. Nah, yang termasuk gelombang badan itu adalah gelombang P dan gelombang S. Gelombang P atau primary wave adalah gelombang longitudinal, yaitu arah gerak partikelnya itu sejajar dengan arah rambat gelombang. Cara kerjanya itu seperti efek di domino, di mana salah satu partikel itu mendorong partikel berikutnya, lalu kembali ke posisi semula. Nah, gelombang B itu akan menyebabkan kompresi dan dilatasi atau peregangan pada medium. Ini adalah gelombang tercepat di antara semua jenis gelombang seismik. Dan gelombang B itu bisa merambat melalui medium padat, cair maupun gas. Lalu ada gelombang S atau secondary wave, yaitu gelombang transversal di mana arah getar partikel itu tegak lurus terhadap arah arah rambat gelombang. Seperti gelombang pada tali yang digoyang, gelombang S itu hanya bisa merambat melalui medium padat karena ia memerlukan kemampuan medium untuk mengalami deformasi geser. Oleh karena itu, gelombang es itu tidak bisa melalui cairan atau gas, dan kecepatannya itu lebih lambat dibandingkan dengan gelombang P. Nah, berikutnya gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang ini itu merambat sepanjang permukaan bumi. Nah, amplitudenya itu lebih besar, namun kecepatannya itu lebih rendah dibandingkan gelombang badan. Gelombang low, gerakan partikelnya itu berosilasi horizontal dan sejajar dengan permukaan bumi, serta tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, gelombang ini sering muncul pada medium berlapis dan bisa terekam dengan amplitudo yang cukup besar. Nah, gelombang relik itu lintasan gerak partikelnya berbentuk elips pada bidang vertikal, mirip sekali dengan gerakan ombak di laut. Nah, gelombang ini sering menjadi komponen dominan pada rekaman seismik, terutama pada jarak yang jauh dari sumber gempa. Oke, berikutnya kita masuk ke klasifikasi metode seismik. Nah, macam-macam metode seismik itu ada seismik refleksi, di mana memanfaatkan gelombang yang dipantulkan oleh batas antar lapisan batuan. Nah, metode ini sangat efektif untuk memetakan struktur geologi pada kedalaman besar, dan paling banyak digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Lalu yang kedua ada seismik refraksi, memanfaatkan gelombang yang dibiaskan ketika melewati batas lapisan batuan dengan kecepatan yang berbeda. Nah, metode ini sering digunakan untuk menentukan kedalaman lapisan batuan dasar dan studi geoteknik dangkal. Yang ketiga ada MISW atau Multi-Channel Analysis of Survey Waves yang menganalisis gelombang permukaan untuk menentukan profil kecepatan gelombang es bawah permukaan. Lalu yang keempat ada mikrotremor yang mengukur getaran mikro alami bumi untuk analisis respon tanah dan karakteristik site yang sangat berguna untuk penilaian resiko gempa. Nah, yang kelima ada basis seismik yang merekam getaran pasif bumi dalam skala lebih besar untuk analisis struktur bawah permukaan yang dalam. Nah, berdasarkan cara pengukuran, metode seismik juga dibagi menjadi dua, yaitu metode seismik aktif dan metode seismik pasif. Pada metode seismik aktif, para ahli itu akan membangkitkan sumber getaran buatan, di mana peneliti secara langsung mengaktifkan sumber energi untuk menghasilkan gelombang, seperti ledakan dinamit atau bahan peledak khusus. Biasanya akan ditanam di dalam lubang tanah, atau pukulan palu ke pelat logam di permukaan tanah.
Contohnya ada vibroseis, yaitu kendaraan besar dengan pelat getar mekanik yang bisa menghasilkan gelombang seismik berulang-ulang. Nah, pada penelitian seismik di laut, airgun atau sumber tekanan udara digunakan. Nah, berikutnya ada metode seismik pasif. Pada metode seismik pasif tidak ada sumber energi buatan, hanya alat yang ditempatkan untuk merekam gelombang seismik alami yang sudah ada di bumi. Nah, sumber gelombangnya bisa berupa gempa bumi, aktivitas vulkanik, pergerakan lempeng tektonik, ataupun getaran alami lainnya. Nah, banyak digunakan di dalam studi seismologi global, pemantauan aktivitas gempa, dan analisis struktur kerak bumi dan mantel bumi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke apa aja sih yang diukur di metode seismik, lalu bagaimana mekanismenya, dan apa output atau hasil dari metode eksplorasi seismik. Oke, yang pertama kita akan membahas parameter yang diukur langsung dalam survei seismik. Nah, dalam survei seismik, parameter yang diukur langsung adalah waktu tempuh gelombang atau travel time. Ini adalah parameter paling penting, di mana seberapa lama gelombang merambat dari sumber ke receiver itu diukur setelah melewati berbagai lapisan batuan. Lalu ada amplitudo sinyal, yaitu seberapa kuat atau lemah getaran yang diterima oleh sensor. Ada juga frekuensi gelombang yang berkaitan dengan resolusi dan kedalaman penetrasi gelombang, dan bentuk gelombang atau waveform, pola dan karakteristik gelombang yang direkam. Nah, alat yang digunakan pada metode seismik biasanya adalah geofon untuk survei di darat dan hidrofon untuk survei di laut. Nah, sinyal yang direkam oleh sistem akuisisi seismik digital ditempatkan sepanjang lintasan survei dari shoot point sumber getaran. Lalu, model dan output yang dihasilkan adalah setelah pengolahan dan pemodelan itu adalah penampang seismik 2 dimensi dan 3 dimensi yang menggambarkan struktur lapisan batuan di bawah permukaan. Nah, ada juga model kecepatan gelombang, yaitu distribusi nilai kecepatan P-wave dan S-wave terhadap kedalaman, serta distribusi impedansi akustik yang menggambarkan batas-batas antar lapisan. Nah, estimasi sifat fisik batuan seperti densitas dan porositas yang sangat berguna untuk menilai potensi kandungan fluida ataupun mineral. Berikutnya ada metode gravitasi. Nah, metode gravitasi adalah metode geofisika yang memanfaatkan perbedaan densitas atau massa jenis batuan untuk mempelajari struktur bawah permukaan bumi. Metode ini itu berdasarkan hukum gravitasi Newton. Nah, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa dua benda bermassa akan saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya yaitu F sama dengan Gmm/R². Nah, karena distribusi massa di dalam bumi itu tidak seragam, maka nilai percepatan gravitasi di permukaan juga tidak seragam. Dan perbedaan nilai kecil inilah yang kita ukur dan analisis. Nah, prinsip atau fenomena fisika yang mendasari metode ini adalah medan potensial atau potential field, di mana medan gravitasi merupakan medan yang terbentuk akibat distribusi massa di dalam bumi. Nah, variasi distribusi massa akan menghasilkan variasi medan gravitasi yang dapat dideteksi di permukaan. Physical properties yang relevan itu adalah densitas atau density, yaitu massa jenis batuan yang menjadi faktor utama pengontrol respon gravitasi. Nah, beberapa contoh variasi densitas batuan adalah pada batuan beku 2,6 sampai 3,3 gram per centimeter kubik. Umumnya berdensitas tinggi. Lalu ada batuan sedimen yaitu 1,7 sampai 2,6 gram per centimeter kubik yang lebih rendah karena porositas tinggi. Lalu ada batuan metamorf di mana 2,4 sampai 3,1 gram per centimeter kubik. Nah, lalu ada air tanah dan fluida dalam pori sekitar 1 gram per centimeter kubik. Nah, satuan yang digunakan adalah gal atau mu-gal atau mikrogal. Nah, metode geofisika
Metode gravitasi ini termasuk pada metode geofisika pasif. Karena kita tidak memerlukan sumber energi buatan manusia sama sekali. Jadi pengamat hanya menempatkan alat ukur di permukaan bumi untuk merekam medan gravitasi alami yang sudah ada dan tidak ada energi yang kita perlu injeksikan ke dalam bumi. Oke, berikutnya kita masuk ke apa aja yang diukur, lalu ada koreksi, anomali, dan bagaimana mekanismenya, serta apa hasilnya. Nah, alat yang digunakan itu disebut dengan gravimeter. Salah satu jenis yang paling terkenal adalah gravimeter Lacoste-Romberg yang menggunakan sistem zero length springs atau pegas dengan panjang 0. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Hooke, di mana perubahan panjang pegas sebanding dengan perubahan gaya gravitasi. Nah, ketika gravitasi itu sedikit berubah karena ada anomali massa di bawah, panjang pegas juga akan berubah. Dan perubahan itulah yang akan dikonversi menjadi nilai percepatan gravitasi. Nah, yang diukur secara langsung adalah nilai percepatan gravitasi G di setiap titik pengamatan dalam satuan gal ataupun mikrogal. Nah, 1 gal itu setara dengan 1 cm per detik kuadrat. Nilai yang diukur di lapangan merupakan nilai gravitasi relatif yang dibandingkan terhadap titik acuan yang disebut dengan base station atau titik KK. Nah, selain gravimeter, diperlukan juga GPS untuk menentukan posisi dan ketinggian titik ukur secara lebih akurat, karena ketinggian itu sangat mempengaruhi nilai gravitasi. Nah, berikutnya ada koreksi data gravitasi. Nah, data gravitasi mentah tidak akan langsung diinterpretasi, melainkan harus dilakukan serangkaian koreksi dulu untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak berkaitan dengan target geologi. Yang pertama ada koreksi drift atau apungan, yaitu menghilangkan pergeseran pembacaan alat akibat perubahan mekanik pada pegas selama pengukuran berlangsung. Yang kedua ada koreksi pasang surut atau tidal, yaitu menghilangkan pengaruh gravitasi bulan dan matahari yang berubah setiap saat. Lalu ada koreksi lintang yang memperhitungkan pengaruh bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, sehingga nilai gravitasi itu berbeda di lintang yang berbeda. Lalu ada koreksi free air atau udara bebas yang menyesuaikan perbedaan ketinggian titik pengukuran terhadap datum referensi. Lalu ada koreksi Bowger atau menghilangkan pengaruh massa batuan yang berada antara datum dan titik pengamatan. Ada juga koreksi medan atau terrain correction yang memperhitungkan efek topografi di sekitar titik ukur karena bukit atau lembah di sekitar alat yang mempengaruhi nilai gravitasi. Nah, hasil dan output yang diperoleh setelah semua koreksi diterapkan adalah anomali Bowger, yaitu selisih antara nilai gravitasi hasil pengamatan dengan hasil gravitasi teoritis. Nah, di sini ada beberapa terbagi menjadi dua, yaitu anomali positif, yang artinya ada material berdensitas lebih tinggi di bawah permukaan, misalnya intrusi batuan beku ataupun mineral berat. Dan anomali negatif yang artinya ada material berdensitas lebih rendah, misalnya cekungan sedimen, kubah garam, ataupun rongga. Model yang dihasilkan berupa peta anomali gravitasi 2D ataupun 3D, profil penampang, dan model densitas bawah permukaan. Nah, model ini sangat berguna untuk identifikasi cekungan hidrokarbon, sistem panas bumi, intrusi magma, dan struktur patahan. Oke, berikutnya kita masuk ke metode magnetik. Nah, metode magnetik adalah metode geofisika yang memanfaatkan variasi medan magnet bumi untuk mengidentifikasi kondisi dan struktur geologi bawah permukaan berdasarkan sifat kemagnetan batuan. Nah, bumi itu sebenarnya adalah sebuah magnet raksasa. Medan magnet bumi terbentuk karena adanya arus listrik di inti bumi yang sangat panas dan cair. Nah, arus ini menghasilkan medan magnet yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan magnetik. Makanya, kompas itu bisa menunjukkan arah utara. Tapi perlu diingat, arah jarum kompas itu tidak selalu persis dengan arah utara geografis. Karena ada perbedaan sudut yang disebut dengan sudut deklinasi. Sedangkan kemiringan jarum kompas terhadap bidang horizontal disebut sudut inklinasi.
Nah, prinsip atau fenomena fisika yang mendasari metode ini adalah medan potensial atau potential field, di mana medan magnet merupakan medan yang terbentuk akibat sumber magnetisasi di dalam bumi. Nah, variasi sifat magnetik batuan akan menyebabkan variasi medan magnet yang dapat diukur di permukaan. Physical property yang utama adalah eh, sus, eh, suscep- susceptibilitas magnetik, yaitu kemampuan suatu material untuk termagnetisasi ketika berada dalam medan magnet. Hubungannya dinyatakan dalam rumus M sama dengan K dikali H. M adalah magnetisasi material, yaitu seberapa kuat material itu termagnetisasi. K adalah susceptibilitas magnetik, di mana semakin besar nilainya, maka semakin mudah material itu termagnetisasi. H adalah kuat medan magnet luar yang menginduksi magnetisasi. Contohnya mineral magnetik dan hematit yang banyak ditemukan pada biji besi yang mempunyai susceptibilitas magnetik yang sangat tinggi. Maka keberadaannya di bawah permukaan akan menyebabkan anomali medan magnet yang besar dan mudah terdeteksi. Metode magnetik dalam survei eksplorasi umumnya dikategorikan sebagai metode pasif, karena sumber medan magnetnya itu berasal dari medan magnet bumi yang sudah ada secara alami, di mana pengamat hanya menempatkan alat ukur tanpa perlu menginjeksikan energi apapun ke dalam bumi. Nah, yang diukur dalam metode magnetik adalah intensitas medan magnet total atau total magnetic intensity yang disingkat TMI di setiap titik pengukuran. Biasanya dalam satuan nanotesla. Nah, nilai yang terukur ini sebenarnya merupakan kombinasi dari tiga komponen, yaitu medan magnet utama bumi, yang merupakan komponen rata-rata medan magnet bumi dalam jangka waktu lama, yang berasal dari inti bumi. Medan magnet luar yang berasal dari aktivitas ionosfer akibat radiasi matahari dan menimbulkan variasi harian atau bahkan badai magnetik, dan juga yang terakhir, medan magnet lokal atau anomali magnetik yang dihasilkan oleh batuan yang termagnetisasi pada kerak bumi dengan nilai susceptibilitas magnetik yang berbeda-beda. Inilah yang menjadi target utama pengukuran. Alat ukur yang digunakan pada metode survei magnetik adalah proton projection magnetometer, yaitu salah satu alat yang paling populer yang digunakan dalam metode magnetik. Nah, cara kerjanya itu sangat menarik dan melibatkan fisika kuantum, di mana inti atom hidrogen memiliki momen magnetik. Ketika diberi medan magnet dari kumparan, proton-proton hidrogen akan sejajar dengan medan tersebut. Kemudian, ketika arus kumparan dimatikan, proton-proton itu akan berpresesi mengikuti medan magnet bumi, seperti gasing yang berputar sambil bergerak melingkar. Nah, frekuensi presesi ini langsung sebanding dengan kuat medan magnet bumi, dan itulah yang kita ukur menggunakan alat. Nah, proses pengolahan data magnetik itu meliputi beberapa tahapan koreksi, yaitu koreksi variasi harian, menggunakan data dari base station yang merekam terus-menerus selama survei berlangsung. Lalu ada koreksi IGRAP atau International Geomagnetic Reference Field untuk menghilangkan pengaruh medan magnet utama bumi dan mendapatkan anomali magnetik. Lalu ada reduksi ke kutub atau reduction to pole untuk mengubah respon anomali dipol menjadi lebih simetris dan mudah terinterpretasi. Nah, berikutnya ada kontinuasi ke atas atau upward continuation. Nah, untuk memisahkan anomali lokal dari anomali regional. Nah, berikutnya modul dan output yang dihasilkan dari metode survei magnetik adalah peta kontur anomali magnetik, distribusi nilai susceptibilitas batuan, penampang 2D atau 3D, struktur geologi, serta posisi patahan, intrusi batuan beku, tubuh mineralisasi, dan batas litologi. Model-model ini itu sangat berguna untuk eksplorasi mineral, minyak dan gas, panas bumi, dan pemantauan aktivitas gunung berapi.
Oke, berikutnya kita masuk ke metode elektromagnetik atau EM. Metode elektromagnetik atau yang biasa disingkat EM adalah metode yang paling canggih atau paling banyak variasinya di antara kelima metode yang kita bahas. Nah, metode elektromagnetik adalah metode geofisika yang memanfaatkan penjalaran gelombang elektromagnetik baik yang bersifat alamiah maupun buatan. Nah, untuk mengetahui sifat fisik batuan di bawah permukaan bumi, landasan fisikanya adalah persamaan Maxwell dan hukum induksi Faraday. Menurut Maxwell dan Faraday, medan listrik yang berubah terhadap waktu akan menimbulkan medan magnet, dan sebaliknya, perubahan medan magnet juga akan menimbulkan medan listrik. Interaksi timbal balik antara medan listrik E dan medan magnet H inilah yang menjadi landasan fisika dari seluruh teknik pengukuran EM. Nah, physical properties yang relevan adalah konduktivitas atau sigma, yaitu kemampuan material untuk menghantarkan arus listrik, di mana semakin tinggi konduktivitas, maka semakin mudah arus mengalir. Ada juga resistivitas atau Rho, yaitu kebalikan dari konduktivitas. Material yang resistif itu sulit dilalui oleh arus listrik. Ada juga konstanta dielektrik atau permitivitas yang terutama relevan pada metode GPR untuk mendeskripsikan kemampuan material menyimpan energi listrik. Nah, berikutnya ada klasifikasi metode elektromagnetik. Nah, klasifikasinya terbagi atas metode EM pasif dan metode EM aktif. Pada metode EM pasif itu ada magnetotelurik atau MT. Pada metode EM aktif itu ada FLF atau Very Low Frequency, GPR, Ground Penetrating Radar, dan TEM CSM atau CSMT. Nah, MT itu dikategorikan sebagai metode pasif karena pengamat tidak perlu membangkitkan atau menginjeksikan sumber gelombang EM apapun ke dalam bumi. Nah, pengamat cukup memasang sensor elektroda dan koil magnetik di permukaan tanah, lalu merekam perubahan medan listrik E dan medan magnet H secara alami. Nah, sumber gelombang EM pada metode MT itu berasal dari fenomena alam yang terjadi di bumi. Antara lain, itu peristiwa petir di atmosfer yang menghasilkan gelombang EM dengan frekuensi tinggi dan dari aktivitas di magnetosfer bumi serta pergerakan mantel terhadap inti bumi yang menghasilkan frekuensi sangat rendah. Nah, rentang frekuensi MT itu sangat lebar, yaitu antara 10 pangkat negatif 4 hingga 10 pangkat 4 Hz, sehingga mampu menyelidiki dari kedalaman beberapa puluh meter hingga ribuan meter di bawah permukaan. Pada metode MT ada dua mode pengukuran, yaitu mode TE atau Transverse Electric, di mana komponen medan listrik itu sejajar dengan arah struktur utama, dan metode TM atau Transverse Magnetic, di mana komponen medan magnet itu sejajar. Nah, pada metode aktif, FLF atau Very Low Frequency itu memanfaatkan gelombang radio navigasi kapal selam dengan frekuensi 15-30 kHz. Meskipun pemancarnya itu sudah tersedia sebagai fasilitas navigasi, dalam konteks geofisika, metode ini tetap dikategorikan aktif karena bergantung pada sumber buatan yang dioperasikan secara sengaja. Nah, alat FLF berfungsi sebagai penerima atau receiver yang mengukur perbandingan medan primer dan sekunder. GPR atau Ground Penetrating Radar itu menggunakan gelombang radio dengan frekuensi antara 1 sampai 1000 MHz yang dipancarkan aktif oleh antena transmitter ke dalam bumi. Nah, gelombang yang dipancarkan itu akan mengalami refleksi ketika mengenai batas lapisan dengan kontras konstanta dielektrik yang berbeda, dan pantulannya itu diterima oleh antena receiver. Nah, sangat mirip cara kerja radar biasa, tapi digunakan untuk melihat ke dalam tanah. Nah, TEM atau Transient Electromagnetic, CSM atau Controlled Source Electromagnetic, dan CSMT atau Controlled Source Magnetoluric adalah berbagai teknik EM aktif lain dengan sumber buatan yang dikontrol operator.
baik dalam dominan waktu maupun dominan frekuensi. Nah, pada metode EM, yang diukur secara langsung, atau parameter yang diukur adalah komponen medan listrik E dan komponen medan magnet H dalam tiga arah, yang kemudian diolah menjadi nilai resistivitas, semu, dan fase. Tiga arah tadi yaitu biasanya, jika tiga di penama 3D itu berupa X, Y, Z. Nah, alat yang digunakan adalah MT, unit sebagai display sinyal, elektroda porospot untuk mengukur E, koil magnetik untuk mengukur H, dan GPS untuk sinkronasi posisi. Nah, untuk metode GPR yang diukur adalah amplitudo refleksi gelombang, radar, dan waktu tempuh pulang pergi atau two-way travel time, yang kemudian dikonversi ke nilai kedalaman. Nah, cara kerja metode EM itu yang pertama, induksi elektromagnetik. Industri elektromagnetik, di mana cara kerja metode yang aktif itu melibatkan proses induksi elektromagnetik. Nah, bayangan ini itu seperti memancarkan senter yang tak kasat mata ke dalam bumi. Nah, medan EM primer itu dipancarkan oleh sumber atau transmitter. Nah, medan EM primer itu merambat ke bawah permukaan tanah. Ketika bertemu material konduktif di bawah permukaan, komponen magnetik dari medan primer itu menginduksi arus arus besar untuk mengalir di dalam material tersebut. Nah, arus eddy yang terbentuk itu membangkitkan medan EM sekunder yang ikut terdeteksi oleh alat penerima atau receiver. Nah, perbedaan antara medan primer dan medan sekunder inilah yang memberikan informasi tentang geometri, ukuran, dan sifat listrik dari objek konduktif di bawah permukaan. Nah, model dan output yang dihasilkan adalah dari MT itu penampang distribusi resistivitas 2D atau 3D yang berguna untuk mengidentifikasi zona reservoir panas bumi, batuan tudung, atau caprock, dan sumber panas. Dari GPR itu menghasilkan profil refleksi 2D yang memperlihatkan distribusi lapisan-lapisan bawah permukaan dangkal, muka air tanah, rongga bawah tanah, dan lapisan sedimen. Dari FLF itu menghasilkan distribusi konduktivitas dangkal dan zona sesar. Oke, masuk ke metode yang terakhir yaitu metode geolistrik. Nah, metode geolistrik adalah salah satu metode geofisika yang memanfaatkan sifat aliran listrik di dalam bumi berdasarkan hukum Ohm untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Cara kerjanya itu cukup intuitif, di mana kita menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda, lalu mengukur respon berupa beda potensial di permukaan bumi. Kemudian dari situ kita bisa menentukan nilai resistivitas atau tahanan jenis batuan bawah permukaan. Nah, dasar fisikanya adalah hukum Ohm yang eh, yang menyatakan bahwa F sama dengan I dikali dengan R. Resistivitas didefinisikan sebagai rho atau R yang merupakan dan persamaannya adalah R dikali dengan A dibagi dengan L dengan satuan ohmmeter. Nah, semakin besar nilai resistivitasnya, semakin sulit material tersebut dialiri arus listrik. Nah, physical properties dan faktor yang mempengaruhi adalah resistivitas atau nilai resistivitas batuan itu bisa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah kandungan air dan porositas. Batuan yang jenuh air memiliki resistivitas rendah karena air itu bersifat konduktif. Lalu kandungan mineral logam, di mana mineral logam seperti biji, tembaga, atau mineral sulfida itu bersifat sangat konduktif sehingga menurunkan resistivitas. Lalu ada permeabilitas dan homogenitas material, di mana lalu ada suhu, yaitu semakin tinggi suhu, umumnya resistivitas itu akan semakin rendah. Dan umur geologi batuan.
Nilai yang terukur di lapangan bukan resistivitas sebenarnya, melainkan resistivitas semu atau apparent resistivity, yang merupakan gabungan dari berbagai nilai resistivitas dari berbagai lapisan secara lateral maupun vertikal. Berikutnya kita masuk ke klasifikasi tiga metode utama geolistrik. Nah, di sini ada tiga, yaitu metode resistivitas, metode self potensial, dan metode Inus polarization. Nah, metode resistivitas itu merupakan metode geofisika aktif. Metode geolistrik yang paling banyak digunakan adalah metode resistivitas. Nah, di Indonesia sendiri, metode resistivitas itu disebut dengan geolistrik. Metode ini bersifat aktif karena menginjeksikan arus listrik buatan ke dalam bumi. Nah, beberapa konfigurasi elektroda yang umum digunakan, yang pertama ada Wiener. Jarak antar elektroda sama semua dan mudah diterapkan. Lalu ada Schlumberger, di mana elektroda potensial Mn didekatkan dan elektroda potensial elektroda arus AB dijauhkan. Konfigurasi ini lebih sensitif terhadap variasi vertikal. Lalu ada dipol-dipol, di mana sepasang elektroda arus dan sepasang elektroda potensial masing-masing diatur berdekatan, sangat baik untuk pemetaan lateral. Lalu ada pol-pol, di mana elektroda luar dianggap berada di tak hingga dan memberikan resolusi yang baik. Lalu ada metode self potensial atau SP. Metode ini merupakan metode geofisika pasif, karena pengukurannya dilakukan tanpa menginjeksikan arus listrik apapun ke dalam tanah. Pengamat hanya menempatkan dua elektroda porospot di permukaan bumi dan mencatat beda potensial alami yang telah ada. Potensial alami ini bisa ditimbulkan oleh berbagai proses. Yang pertama, proses elektrokimiawi akibat keberadaan mineral sulfida dan oksida logam. Lalu, pergerakan fluida bawah permukaan yang menghasilkan potensial elektrokinetik. Nah, aktivitas bioelektrik material organik, dan perbedaan pH di atas dan di bawah permukaan air tanah. Nah, nilai potensial yang terukur itu bisa beberapa milivolt hingga sekitar 1 volt. Metode SP umum digunakan untuk eksplorasi mineral, deteksi kebocoran pipa, dan investigasi panas bumi. Yang terakhir ada metode Induced Polarization atau IP atau IP, yang merupakan metode yang bersifat aktif karena menginjeksikan arus ke dalam bumi. Yang membedakannya dari metode resistivitas biasa atau pada metode IP. Nah, setelah arus diinjeksikan, lalu tiba-tiba diputus, beda potensial tidak langsung turun ke nol, melainkan menurun secara bertahap. Fenomena ini disebut dengan polarisasi, ibarat kapasitor yang melepaskan muatan secara perlahan. Nah, parameter yang diukur adalah chargeability atau kemampuan batuan menyimpan muatan listrik dalam satuan MV atau volt atau milidetik. Nah, metode IP umumnya digunakan untuk eksplorasi mineral logam, khususnya mineral sulfida dan emas. Nah, cara pengukuran resistivitas itu yang pertama, 4 elektroda itu disusun dalam satu garis lurus dan simetris. Nah, elektroda A dan B di luar, lalu elektroda arus menginjeksikan arus listrik. Berikutnya, elektroda M dan N dalam yang menuju elektroda potensial dan mengukur beda tegangan. Nah, parameter yang langsung diukur di lapangan adalah kuat arus listrik I dalam ampere dan beda potensial delta V dalam volt. Dari keduanya, resistivitas semu dihitung dengan rumus ρ A sama dengan K dikali delta V dibagi I, di mana K adalah faktor geometri yang nilainya bergantung pada konfigurasi elektroda yang dipakai. Semakin besar jarak bentangan elektroda arus AB, semakin dalam lapisan batuan yang bisa terdeteksi. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Nah, output dan model yang dihasilkan itu berupa data mentah dari lapangan, berupa pasangan nilai kuat arus I dan beda potensial delta V. Nah, setelah diolah akan menghasilkan nilai resistivitas semu yang kemudian diinversi menggunakan perangkat lunak
Nah, lalu menghasilkan model 1D atau sounding berupa profil resistivitas per lapisan yang menampilkan ketebalan dan nilai resistivitas masing-masing lapisan. Nah, metode ini sangat berguna untuk menentukan kedalaman akuifer dan merencanakan titik pengeboran air tanah. Lalu ada juga model 2D, yaitu penampang resistivitas lateral yang menggambarkan distribusi bawah permukaan secara spasial. Nah, software umum yang bisa digunakan antara lain IP2Win, IP2Win untuk pengolahan 1D, dan REST2 Delin untuk pengolahan 2D. Oke, kita sampai ke bagian kesimpulan. Di sini ada tabel-tabel yang merupakan perbandingan dari kelima metode yang sudah kita bahas. Nah, perlu diingat, dalam dunia eksplorasi nyata, metode-metode ini hampir nggak pernah digunakan sendirian. Para ahli itu biasanya mengkombinasikan 2 atau lebih metode untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan yang lebih lengkap, akurat, dan terpercaya. Nah, metode seismik itu sifat fisik yang dimanfaatkan adalah elastisitas, yang diukur adalah waktu tempuh gelombang dan amplitudo, bisa aktif maupun pasif, dan efektif untuk eksplorasi migas dan geoteknik, serta penetrasinya bisa sangat dalam. Metode gravitasi, sifat fisik yang dimanfaatkan adalah densitas. Yang diukur adalah percepatan gravitasi dalam mikrogal, bersifat pasif, sangat efektif untuk mengidentifikasi cekungan besar, dan mineral berat. Metode magnetik, sifat fisik yang digunakan adalah suseptibilitas magnetik. Yang diukur adalah intensitas medan magnet total dalam nanotesla. Umumnya pasif dan sangat baik untuk eksplorasi mineral logam. Metode M, sifat fisik yang dimanfaatkan adalah resistivitas atau konduktivitas. Yang diukur adalah medan listrik dan magnet atau waktu tempuh radar, bisa aktif maupun pasif. MT bagus untuk kedalaman besar, sedangkan JPR untuk kedalaman dangkal. Nah, metode geolistrik itu sifat fisik yang dimanfaatkan adalah resistivitas. Yang diukur adalah arus listrik dan beda potensial. Ada yang aktif, ada yang pasif. Paling efektif untuk survei dangkal, seperti pencarian air tanah dan studi lingkungan. Nah, kita udah membahas semua materi dan banyak insight-insight baru yang ada. Nah, di sini saya akan merangkum beberapa poin penting dari semua yang telah kita bahas tadi. Nah, yang pertama yaitu geofisika merupakan ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memahami kondisi dalam bumi secara non-destruktif alias tanpa perlu menggali. Ibarat alat röntgen tapi untuk bumi. Metode seismik memanfaatkan sifat elastisitas batuan. Gelombang merambat dan direkam waktu tempuhnya, menghasilkan penampang seismik yang menggambarkan struktur dan kecepatan lapisan bawah permukaan. Metode gravitasi memanfaatkan perbedaan densitas batuan. Variasi densitas menyebabkan variasi percepatan gravitasi yang menghasilkan anomali Boger yang mencerminkan distribusi massa bawah permukaan. Metode magnetik memanfaatkan suseptibilitas magnetik batuan. Perbedaan suseptibilitas menyebabkan anomali medan magnet yang digunakan untuk memetakan distribusi batuan magnetik dan struktur geologi. Metode elektromagnetik memanfaatkan konduktivitas batuan melalui induksi elektromagnetik. MT efektif untuk kedalaman besar, JPR untuk kedalaman dangkal, dan berbagai metode aktif lainnya untuk berbagai target. Nah, metode geolistrik memanfaatkan resistivitas batuan dengan cara menginjeksikan arus listrik, menghasilkan profil lapisan bawah permukaan dangkal yang sangat berguna untuk survei air tanah, geoteknik, dan lingkungan. Jadi, berbagai metode geofisika itu seluruhnya sangat efektif tergantung apa yang kita cari dari bawah permukaan tadi. Karena fungsinya sendiri itu berbeda-beda, seperti untuk mencari air tanah, untuk mineral, dan lain-lain. Nah, udah banyak banget nih yang kita bahas di video kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.